Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mencoba mendiskusikan tentang kerajaan yang ada di Kepulauan Maluku. Saya Jafar Abdul Zalamid, absensi 20 sebagai host, dan keempat narasumber saya. Boleh dong perkenalan? Perkenalkan, nama saya Bilqis Kirania Prasista, presensi 7. Perkenalkan, saya Bintang Putra Ramadan, presensi 8. Saya Dini Hindrana Putra, nomor absen 11. Dan saya Pancawetianto dari presensi 30. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin mengasih tahu dulu nih, apa sih kerajaan di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku itu letaknya yang sangat strategis di perdagangan internasional. Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah yang sangat besar pada masanya. Dan Kepulauan Maluku dijuluki sebagai The Spicy Island. Aslinya, Kepulauan Maluku memiliki 4 kerajaan. Namun kita hanya berfokus di 2 kerajaan, yaitu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Nah, boleh dong Mas Panca menjelaskan dulu kerajaan Ternate itu apa sih dan letak geografisnya? Oh ya, baik. Biografi dari kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan kerajaan Gapi adalah kerajaan Islam yang di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Dengan ibu kotanya di Sampalo di Pulau Ternate, didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Pada awalnya kerajaan ini belum memeluk Islam, teman-teman. Namun pada saat Raja Marhum memerintah pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi, dalam perkembangannya kerajaan Ternate juga mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Selain itu, berhasil memperluas wilayah kekuasaannya juga serta memperkuat angkatan militernya dan juga memajukan perdagangan pada kerajaan Ternate itu. Sultan Babullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap pihak Portugis meskipun sempat kalah kepada pihak VOC ataupun Belanda. Nah, pada abad ini kerajaan Ternate memiliki sultan yang bernama Sultan Hidayatullah Shah bin Mudaffah Shah yang dinobatkan pada 18 Desember pada tahun 2001. Nah, sebelumnya letak geografis di kerajaan Ternate itu di mana sih? Oh ya, kerajaan Ternate ini di barat Pulau Halmahera, Maluku Utara atau Kepulauan Maluku. Pada masa jaya kerajaan Ternate mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga ke sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Nah, itu beberapa biografi dari kerajaan Ternate. Nah, pasti kerajaan memiliki sumber-sumber sejarah. Bisa kasih tahu dong Mas Bintang, apa sih sumber sejarah dari kerajaan Ternate itu? Ya, baiklah. Berikutnya adalah sumber sejarah. Sumber sejarah dari Kesultanan Ternate dapat diketahui dengan ditemukannya beberapa peninggalan seperti istana kesultanan, masjid, dan koleksi kerajaan lainnya. Sementara peninggalannya Kesultanan Tidore berupa istana dan benteng. Itu beberapa dari sumber sejarah kerajaan Ternate. Selanjutnya kita akan masuk di peristiwa politik. Seperti apa sih peristiwa politik yang terjadi zaman Kesultanan Ternate, bisa dijelaskan? Ya. Pada saat kerajaan Ternate ini melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagai hasil atau rempah-rempah kepada VOC. Adanya perintahan ini penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, hak ekspropriasi, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah ini di pasaran naik atau meningkat. Mengadakan pelayaran hongki patroli laut yang diciptakan oleh Frederick de Hoochman, gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC atau pihak Belanda dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Tindakan-tindakan penindasan tersebut jelas membuat rakyat kerajaan Ternate hidup tertekan dan menderita. Sebagai reaksinya, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjatanya untuk melawan VOC pada tahun 1635 sampai 1646.
Rakyat di Pulau itu juga bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Kakiale dan Teluka Besi. Namun pada tahun 1650 rakyat Ambon juga dipimpin oleh Sultan Saidi, demikian juga di daerah lain seperti Serang, Haruku, dan Saparua. Namun semuanya perlawanan dipadamkan oleh pihak VOC. Itu tadi peristiwa politik yang ada di Kerajaan Ternate. Kita masuk ke kehidupan sosial, ekonomi, dan kehidupan budayanya. Boleh dijelaskan, Mas Bintang? Oke, untuk kehidupan ekonomi seperti yang sudah dijelaskan Mas Javier, bahwa Maluku adalah penghasil rempah-rempah, bahkan penghasil terbesar pada masanya, sehingga sebagian sumber penghasilan kerajaan Ternate adalah rempah-rempah, tepatnya adalah cengkih dan pala. Untuk kehidupan sosial budaya, kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Itu tadi sejarah-sejarah dari Kerajaan Ternate dan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Nah, kita masuk ke Kerajaan Tidore. Boleh dong dijelaskan apa sih itu Kerajaan Tidore, Mas Dini? Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Tadi cengkeh dan pala ya? Iya, betul. Nah, itu cukup menarik ya. Berarti memang di Maluku sana memang komoditas terbesarnya adalah Maluku. Dan tadi juga dijelaskan bahwa adanya pendeta ya namanya Franciscus. Oke. Ini bakal nyambung banget dengan yang akan saya jelasin. Nah, jadi untuk Tidore sendiri dia itu adalah salah satu kerajaan Islam atau bisa kita sebut kesultanan yang ada di Maluku kayak gitu. Nah, dia ini letaknya ada di Maluku Utara dan berada di selatannya Kerajaan Ternate. Dan untuk siapa yang bangun gitu ya? Yang membangun atau yang mendirikan itu adalah namanya Syahyati atau disebut juga dengan Muhammad Nakil. Nah, namun for your information aja, untuk informasi bahwa yang mendirikan ini adalah saudara dari yang mendirikan Ternate adalah tadi Masyur Malamu gitu. Nah, saudaranya adalah si Syahyati ini. Dibangun pada 1081 dan masa kejayaannya adalah pada abad ke-16 sampai ke-18 kayak gitu. Ditandai dengan apa? Nah, ini ditandai dengan meluasnya daerah mereka dari Halmahera sampai dengan kepulauan di Papua, dan juga sampai saat ini masih eksis ya, masih ada tuh kalau misalkan kalian ke Maluku, karena memang itu menjadi warisan budaya lah, dianggapnya warisan budaya. Sempat mati namun kemudian dihidupkan kembali oleh pemerintah kayak gitu sih. Itu sedikit daripada Tidore. Nah, itu tadi pembahasan Ternate ke Tidore itu sangat nyambung sekali ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber sejarah kesultanan daripada Tidore sendiri. Apa sih itu? Fakta yang terkait dari sumber sejarah Tidore ini yang tertulis diandalkan terkait kerajaan Tirtine atau Tidore adalah catatan dan seorang penulis dari Portugis yang bernama Tombires. Catatan ini kemudian diberi judul Summa Oriental. Wah, kalau masalah peristiwa politik nih, kan pastinya punya kaitan erat dengan Ternate. Nah, bisa diceritakan nggak kira-kira peristiwa politiknya di Tidore itu seperti apa saja? Boleh dong dijelasin? Oke, jadi aku mau jelasin bahwa di sini disclaimer dulu bahwa nanti aku akan menjelaskan gimana sih setiap rajanya peristiwa seperti apa. Tapi nanti saya akan ambil yang beberapa yang menarik aja, karena ini yang memang kita bisa share dan bisa memperluas ilmu pengetahuan teman-teman sekalian, semoga ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita membahas politik, sebenarnya pertama-tama kita masuk ke Uli Lima dan Uli Siwa dulu. Bahwa tadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa Maluku itu adalah komoditas rempah-rempah terbesar, sehingga kedua kerajaan itu berusaha untuk memenangkan dagang mereka. Tapi itu kompetisinya masih sehat. Nah, gimana caranya? Mereka adalah dengan memperluas daerah mereka. Mereka membentuk sebuah persekutuan, itu namanya adalah Uli Lima dan Uli Siwa. Ternate itu membentuk namanya Uli Lima, dan Tidore itu membentuk namanya Uli Siwa.
Nah, mereka berhasil itu untuk meluaskan daerah tadi. Seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Manca tadi. Dan kalau Uli Siwa atau dari Tidore tadi meluas dari Halmahera sampai dengan ke kepulauan di Papua kayak gitu. Nah, kemudian itu memanas tuh pada saat Eropa masuk, Portugis, Spanyol itu masuk itu mulai memanas. Nah, jadi ceritanya gimana? Ketika Portugis dan Spanyol ini masuk gitu ya, Portugis itu masuk dia bersekutu dengan Ternate, sedangkan untuk Spanyol itu bersekutu dengan Tidore gitu. Nah, Ternate dan Portugis itu membangun sebuah benteng yang disebut Sao Paulo. Nah, itu mungkin menjadi apa ya, sumber sejarah juga tuh bagi Ternate gitu ya. Kemudian, nah karena konflik ini terus memanas gitu kan, kemudian mereka membuat apa ya, mencoba untuk mendamaikan atau membuat sebuah perjanjian, namanya adalah Perjanjian Saragossa, di mana adalah nanti pada akhirnya apa ya, Portugis ini tetap harus tinggal di Indonesia untuk melakukan perdagangan dan Spanyol harus pergi ke Manila atau ke Filipina. Kenapa? Karena itu sudah menjadi aturan batasnya kayak gitu. Jadi Spanyol sudah tidak bisa lagi tinggal di Indonesia. Nah kayak gitu. Nah tapi Sultan Bahabullah dari Ternate itu nggak setuju. Kenapa? Loh, terus kemudian Portugis tuh kayak bertanya-tanya gitu kan. Nah setelah itu karena Portugis juga nggak terima akibat tolakannya Sultan Bahabullah yang nggak terima akan perjanjian Saragossa, kemudian Sultan Bahabullah dijebak dengan niat mau berdamai. Tapi apa, Sultan Bahabullah kemudian dijebak dan dibunuh. Sultan Hairun anaknya Sultan Bahabullah kemudian mencoba untuk mengalahkan Portugis dan akhirnya bisa dikalahkan. Tapi kemudian Portugis tidak bertahan lama, dia pindah ke Ambon namun kemudian dikalahkan oleh Tidore. Nah, setelah itu muncullah nih, tadi kan sudah nih kita ke part yang Portugis dan Spanyol gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang bagian Belanda. Jadi ada Belanda dan Inggris kayak gitu. Nah, Belanda ini nanti kaitannya dengan Sultan Nuku dan juga nanti berkaitan dengan masa kejayaannya. Nah, Sultan Nuku ini sebenarnya nggak suka dengan caranya Belanda mengangkat raja. Jadi harusnya setelah Sultan Jamaluddin, tapi malah adiknya. Harusnya setelah gini. Jadi Sultan Nuku itu adalah anaknya Sultan Jamaluddin. Nah, seharusnya setelah Sultan Jamaluddin itu nggak ada, harusnya Sultan Nuku yang diangkat. Ini tapi malah Sultan Kamaluddin yang mana merupakan adiknya. Nah, kemudian dari situlah perlawanan dari Sultan Nuku mulai ada, dia membuat kora-kora atau semacam perahu gitu di daerah Seram dan di daerah Irian. Kemudian juga dia membuat basis pertahanan, tapi setelah itu direbut oleh Belanda. Nah, setelah itu dia pergi lagi ke namanya Pulau Borong. Di sanalah kemudian dia membuat strategi untuk mengalahkan Belanda. Nah, di sana dia membuat strategi untuk menghasut orang-orang Inggris. Kemudian nantinya orang Inggris akan membantu si Sultan Nuku untuk mengusir Belanda. Nah, pada akhirnya setelah Belanda ini merasa kalah, kemudian dia mengajak untuk berunding, yuk saya mau damai, tapi akhirnya Sultan Nuku menolak lagi dan pada akhirnya Sultan Nuku pun berhasil untuk mengusir Belanda kayak gitu. Nah, terakhir adalah belum selesai, kemudian Belanda ini masih menyerang wilayah Ternate, tapi pada akhirnya Sultan Nuku juga berhasil lagi untuk menyingkirkan Belanda dari Ternate gitu, 100% dari Ternate dan Tidore kayak gitu sih kira-kira. Itu sedikit penjelasan, bukan sedikit sih, lebih banyak banyak dari peristiwa politik yang ada di Tidore. Nah, dan yang paling terakhir nih, biar kita punya gambaran soal Kesultanan Tidore, gimana sih kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan budayanya, dapat dijelaskan dong Mbak Nia? Nah, kehidupan sosial masyarakat dan kerajaannya sama seperti Tirtonya tadi, tapi ini sangat dipengaruhi oleh perkebunan rempah-rempah dan kegiatan perdagangan. Tidore dikenal sebagai produsen utama komoditas rempah-rempah yang diperdagangkan secara luas dalam perdagangan dunia pada abad ke-15 dan ke-17. Nah, seperti ini hasil dari diskusi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.